Oke, selamat pagi rekan-rekan jejak planters. Oke, hari ini kita akan melakukan pemupukan ya aplikasi pupuk MOP menggunakan alat mekanisasi yaitu MDEC. Setelah kemarin part 1 kita melihat MDEC-nya rusak ya. Begitu mau aplikasi MDEC-nya ada kendala, PTO-nya tidak bisa berputar atau rusak. Hari ini kita aplikasi juga menggunakan MDEC dengan alat yang berbeda. Bagaimana keseruannya? Saksikan di jejak planters. Oke, rekan jejak planters ya, ini mereka tim lagi mempersiapkan pupuk MOP-nya dimasukkan ke dalam alat MDEC-nya ya, ke tabung ini, Rencana akan dimasukkan total 5 karung atau 250 kilo sekali bawa ya. Satu gawang terdiri dari 2 baris. Satu baris itu kurang lebih 25 pokok. Satu gawang ada 2 baris, 25 jadi 50. Per gawang ada 50 pokok atau kurang lebih kebutuhannya 50 kilo. Nah, satu karung ini MOP ini isinya 50 kilo ya. Jadi untuk satu gawang kebutuhan satu karung. Kalau bawa 5 karung artinya sekali bawa untuk aplikasi 5 gawang. 5 gawang atau 10 baris. Kita sambil tunggu mereka sedang menyiapkan alat MDEC. Nah, ini gawangan yang akan diaplikasi ya. Aplikasi pupuk MDEC gawangan seperti ini. Memang kekurangan MDEC ini dia gawangan harus kondisi kering ya, tidak boleh rawan amblas. Nah, kalau rawan amblas akan menghambat waktu ya. Sedang berjalan, amblas lagi, evakuasi lagi. Nah, itu akan memakan waktu. Kurangannya seperti itu ya. Untuk mekanisasi pemupukan ini ya, kondisi gawangan harus seperti ini, kondisi kering, terus bisa dilalui tentunya oleh alat ya. Oke, saya pakai safety ya, kacamata sama masker. Ini tujuannya supaya pupuk itu tidak masuk ke mata dan tidak kita hirup, berbahaya ya. Soalnya MOP ini pupuknya halus, jadi resiko masuk ke mata itu tinggi sekali. Itu MDEC-nya datang, kita coba tengok ya dari dekat. Ini sudah tuh MDEC-nya sedang berputar ya. Ini hati-hati, kita bisa kena mata. Jadi betul-betul safety ya, soalnya pupuknya halus. Itu dia belum ngisi, habis masuk keluar lagi, jadi total sudah 1-2 gawang. Nah, ini gawangan yang ketiga. Kita nggak boleh terlalu dekat ya, kita agak jauh aja. Ini gawangan yang ketiga. Kita coba timer ya, berapa ini dari nol nih. Satu kali jalan ini 4 gawang. Nah, ini berapa menit waktu yang dibutuhkan. Kita sambil lihat ini. Kita mulai. Oke, start. Kita mulai ya. Jadi dalam satu kali jalan, satu kali masukkan itu 4 karung, dia bisa menghabiskan waktu berapa lama. Kemudian dalam satu gawang ini dia habis waktu berapa banyak tuh ya. Itu masih ada di gawangan pertama. Oke, 2 menit ya.
Tuh 2 menit per gawang, tuh dia udah hilang ya. 2 menit per gawang, tadi ada di angka 2 menit. Artinya kalau 4 gawang estimasi kita membutuhkan waktu 8 kurang lebih ya, 8 menit. Ini timer masih jalan rekan-rekan ya. Timer masih jalan, kita coba berapa lama. Nah, ini gawangan kedua. Gawangan kedua, kalau rata-rata satu gawang 2 menit, artinya ini harusnya kurang lebih 4 menit ya. 3,5 sampai 4 menit. Oke, itu gawangan kedua menghabiskan 3 menit 21. 3 menit 21 ya. Masuk lagi ke gawangan yang ketiga. Ini gawangan ketiga lagi proses. 1 kali campur itu sebanyak 4 karung. Total untuk kebutuhan 4 gawang. Oke, rekan-rekan, ini gawangan terakhir ya dari total. Gawangan terakhir dari total 4. Nah, ini tuh MDEK-nya. Ini sudah habis waktu 6 menit. Nah, kita stop aja. Stop. Set. Nah, itu waktu yang diperlukan. 4. Kalau di sini 1 gawang 50, 4 gawang berarti 200 pokok. 1 hektar lebih membutuhkan waktu 6 menit 18 detik. Itu kalibrasinya. Jadi teman-teman bisa kalibrasi atau coba memperhitungkan sendiri kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk luas lahan rekan-rekan ya. Kurang lebih membutuhkan waktu berapa, sisa estimasi. Oke, MDEK betul-betul sebelum aplikasi menggunakan MDEK ini operator harus di briefing. Nah, 1 gawang ini harus menghabiskan berapa ya. Jangan sampai ada sisa. Artinya kalau ada sisa ya dosisnya tidak sesuai atau ada yang kurang. Nah, perlu dikurangi setelan bukan semburannya atau dikecilkan, sesuaikan kebutuhan saja. Itu ya. Memang kelebihan lain ya taburnya merata ya. Semua sisi itu kena pupuk. Itu kelebihan paling penting, efisiensi, efektivitas tenaga kerja juga ya. Jadi satu alat ini outputnya sehari bisa sampai 40 hektar ya satu hari. Di output MDEK ini satu hari bisa mencapai 40 hektar. Pernah saya capai sampai 56 hektar ya. Itu sudah maksimal jam 5 sore. Asap tebal, bahaya ya. Sebisa mungkin kalau bisa pakai masker lah. Kadang-kadang bikin lambat MDEK ini. Yang buat lambat juga kalau kadang kita lebih bagus itu mulai dari bawah. Nah, Tapi kalau pakai trailer lebih bagus lagi, lebih cepat. Nah, berarti kendala di pemuatan ya. ya. Pemuatan. Ini ada berapa TK? 2 TK. 2 TK. Ya, dalam dari Mere. Sama jalan ya, Ya. Jalan atau kendala-kendala lain, misalkan pembelokan di ujung sana, pembelokannya kurang tidak tersedia ya. Nah, itu menghambat. Contoh ya. Kendala lain seperti ini ya. Rekan-rekan jejak planters ya. Ini kondisi gawangan ada air. Nanti pas dilewati ini pasti gawangan resiko ya rusak sedikit lah. Kendala-kendala tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi ya, itu menjadi pelajaran pengalaman buat rekan-rekan planters yang mungkin akan mengaplikasikan MDEK
Jadi kendala-kendala minor itu pasti ada saja. Tuh, jalan, infrastruktur, kadang-kadang gawangan ini kurang bagus. Ada beberapa jalan atau gawangan yang bisa menyebabkan amblas, MDEK untuk amblas. Makanya MDEK diusahakan itu MDEK-nya kecil ya, jondernya yang kecil, kubota yang ukuran kecil, jangan yang besar. Kalau yang besar pasti berat, resiko amblasnya lebih besar. Seperti itu. Kendala-kendala lain yang belokan sana itu, nah itu bisa ada yang bisa dilewati, ada yang tidak. Nah rekan-rekan, seperti apa trek MDEK ini? Kalau kita gambar ya, mohon maaf ya, saya gambarnya di tanah saja. Ini saya di lapangan, kebetulan nggak bawa kertas ya. Jadi kalau misalkan ini ada tanaman ya, tanaman seperti ini ya, ini masuknya gawangan ya, gawangan contohlah, gawangan putar, gawangan putar seperti ini, ada seperti ini, gawangan putar lagi. Nah di sini ada tanaman nih, ini tanaman. Jadi di antara tanaman ini MDEK masuk. Sini juga ada tanaman. Satu gawang yang 50 pokok kami maksud tadi itu ini. Ini 25, ini 25, ini 25, ini 25. Jadi satu gawang ini 50. Ini 50 pokok. Ya, tadi mereka masukkan 4 karung di dalam alat MDEK itu, artinya untuk 25 25, 25 25 100 untuk 200 pokok ya. 200 pokok. Untuk teman-teman yang di areal bukit ini, areal datar ya, kalibrasi waktu untuk areal datar. Nah untuk yang areal berbukit, saya kebetulan belum pernah menggunakan MDEK di lahan berbukit, jadi mohon maaf rekan-rekan ya, saya nggak bisa memberikan argumen lah, karena saya sendiri belum pernah merasakan atau menggunakan MDEK di perbukitan. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang sudah menggunakan di areal perbukitan, bisa di-share di kolom komentarnya. Ya. Demikian topik kita kali ini terkait efisiensi penggunaan MDEK di lahan datar seperti untuk